Novel menikah saat SMA part 133. Aku yang terlalu sibuk meyakinkan diri bahwa aku tidak bersalah, tidak menyadari bahwa Brian sudah terbangun sekarang. Lo tahu, katanya sambil berusaha bangun dari tempat tidur. Aku menoleh ke arahnya untuk melihat wajahnya. Apa dia marah? Terkadang aku bisa menendang terlalu keras jika dikagetkan seperti itu. Menendang bukan cara yang tepat untuk membangunkan seseorang. Dia meringis sambil memegangi perutnya. Yang aku tahu itu pasti sangat sakit saat ini. Salah lo, balasku dengan nada yang sedikit kasar. Aku tidak bermaksud untuk mengatakannya seperti itu. Justru pada awalnya aku ingin minta maaf, tapi seperti terpancing dengan kata-katanya, otak dan mulutku tidak bekerja sama dengan baik. Oh, jadi ketika seseorang tidur lalu ia tiba-tiba mendapat tendangan sesungguhnya. Subscribe dulu ya. Sesungguhnya adalah dari salah orang itu sendiri. Maaf, tapi gue nggak tahu kalau orang yang sedang tertidur bisa memulai sesuatu yang harus dibalas dengan tendangan di perutnya. Kata Brian dengan nada mengejek sambil menekankan beberapa kata. Ia menatapku dengan tajam. Mendengar kata-katanya membuatku menjadi semakin kesal. Aku balas menatapnya dengan sengit, lalu berkata dingin. Pelajaran yang harus lo ambil adalah jangan mengagetkan seseorang perempuan karena lo nggak tahu apa yang bisa dia lakukan perempuan jika ia kaget. Aku berbalik dan meninggalkannya di kamar. Tiba-tiba, aku tidak merasa menyesal tidak meminta maaf karena sudah menendangnya. Skip. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil minuman. Aku merasa haus setelah berteriak-teriak seperti tadi. Stupid Brian, pikirku kesal. Aku menghela nafas, lalu duduk di salah satu kursi. Bunda datang tidak lama kemudian. Ia menyapaku saat melihatku duduk di dapur. Pagi, Ke. Tidurnya nyenyak. Aku tersenyum tipis lalu mengangguk pelan. Bunda pun membelakangiku lalu membuka kulkas. Entah apa yang diambilnya. Anu bun, kata-kataku menggantung. Haruskah aku menanyakan mengapa Brian tidur di kamarku? Tapi kamar itu secara teknis juga bukanlah kamarku. Aku baru tidur di kamar itu 1 malam, dan sekarang aku merekamnya sebagai kamarku. Selfish Max K. Lagi pula setelah kupikirkan akan sangat tidak sopan jika aku menanyakan hal seperti itu kepada Bunda. Memangnya aku siapa? Ada apa? Tanya Bunda. Gak jadi Bun, jawabku cepat. Lebih baik aku tidak menanyakannya. Aku hanya akan tidur sehari di sini. Jadi itu tak jadi menjadi salah. Bunda memandangku dengan menyelidik, lalu memutuskan untuk menyerah karena tahu aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ia pun keluar dari dapur setelah mengucapkan selamat tinggal, sambil berpesan untuk membuat diriku senyaman mungkin di rumah ini, bahwa rumah ini sekarang juga menjadi rumahku juga. Aku tetap diam di dapur sedikit lebih lama, tenggelam dalam pikiranku sebelum akhirnya bergegas naik ke kamar. Aku membuka pintu kamar dengan pelan dan hati-hati. Setelah 2 kali memastikan Brian tidak berada di dalam kamar, aku masuk ke dalam dan segera menguncinya. Aku merasa pikiranku menjadi lebih jernih setelah mandi. Semalam Bunda membawa beberapa pakaian, jadi sekarang aku bisa memakai salah satu di antaranya. Selesai menyisir rambutku, aku menyadari bahwa Brian hanya meninggalkan tempat tidur, tanpa merapikannya terlebih dahulu. Dasar laki-laki, mereka benar-benar tidak tahu cara bersih-bersih ya. Aku menggelengkan kepalaku, lalu mulai membersihkan kamar. Skip. Kiri, kanan, kiri, Aku bangun dari tempat tidur lalu menemani di sekelilingnya. Aku bosan dan lapar. Sudah lebih dari 4 jam aku berdiam di kamar ini, dan rasanya aku tidak bisa menahannya lagi. Setelah merapikan tempat tidur, aku memutuskan untuk menghindari Brian, yang akhirnya membuatku berdiam di kamar ini. 1 jam pertama, aku sibuk memainkan games di handphoneku. 1 jam kemudian, aku mengecek segala sosial media yang kupunya, membalas beberapa chat dari teman-temanku, termasuk Anda yang menanyakan keberadaanku di mana.
1 jam selanjutnya, aku duduk di tempat tidur dan menonton TV. Entah apa yang kulakukan selanjutnya, karena aku mulai merasa bosan dan berakhir bergulingan di atas tempat tidur mengakibatkan dia menjadi berantakan lagi. Aku membuka pintu kamar dan turun ke bawah menuju dapur. Aku mengecek pelan. Bagaimana caranya aku bisa menemukan makanan jika aku tidak tahu di mana Bunda biasa menyimpannya? Aku mulai membuka satu persatu laci dan lemari mencoba mencari apapun yang bisa aku masak. Lebih tepatnya mie instan. Lo ngapain? Aku pun menghentikan kegiatanku. Ini persis seperti saat pertama aku datang ke rumah ini. Suara Brian hadir di belakangku yang untungnya kali ini tidak terlalu dekat. Aku membalikkan badan dan melihatnya berdiri di depan pintu. Nyari makanan. Ia menatapku dengan pandangan bertanya. Mie instan. Oh. Di lemari atas kedua dari kiri, katanya lagi. Aku mengangguk lalu berbalik membuka lemari yang dimaksud Brian. Oh, akhirnya aku bernapas lega ketika melihat tumpukan mie di dalamnya. Saat aku kembali membalikkan tubuhku, Brian sudah tidak ada lagi di sana. Skip. Selesai mengisi perutku. Aku mencari Bunda di sekeliling rumah, tapi tidak menemukannya. Punya rumah yang terlalu besar, ternyata ada tidak enaknya juga. Pada akhir, aku menemukan Brian duduk di halaman belakang. Aku merasa lelah sehabis berjalan ke sana kemari. Bunda di mana? Ia menoleh ke arahku, lalu melihatku dengan pandangan aneh. Apa? Bunda? Tanyanya. Iya, Bunda, nyokap lo, jawabku. Nyokap lo nyuruh gue manggil dia Bunda sejak, lo tahu kan, tambahku lagi. Ia hanya terdiam beberapa saat masih memandangku dengan tatapan anehnya. Lalu berkata lagi, pergi keluar. Hah, apanya? Tanyaku tidak mengerti apa yang dia katakan. Bunda lagi pergi. Oh, aku mengutuk diriku yang terlalu lama mencari informasi. Oke. Tak ada satupun dari kami yang berbicara setelahku. Aku mengusap leherku, merasa awak dengan situasi ini. Setelah kulihat Brian tidak melihat ke arahku, aku kembali masuk ke rumah. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku naik ke atas dan masuk ke kamar. Aku mengambil handphoneku dan melihat ada 2 message call dari Papa. Oke, Papa mengangkat telepon beberapa detik kemudian. Ada apa, Pa? Papa tadinya mau jemput kamu, tapi kamu masih sibuk di sana ya? Belasnya dengan ragu. Enggak kok, jawabku terlalu cepat. Papa jemput ke sekarang ya, bisa? Iya, tapi kamu gak lebih bikin repot Mama Brian kan? Tanyanya memastikan. Gak, Pa, beneran. Tante bunganya lagi pergi kok.